Zhao Yun adalah seorang jenderal terkenal yang hidup di masa dinasti Han akhir dan di awal zaman Tiga Negara. Nama lain Zhao Yun yang terkenal adalah Zhao Zilong. Bagi kamu yang pernah bermain game Mobile Legends, tokoh ini sudah digunakan dari awal game ini muncul, sebagai karakter fighter assassin yang menggunakan tombak dengan mengandalkan kecepatan untuk sebuah pertarungan. Zhao Yun lahir di Zhending, sekarang Kabupaten Zhengding, Provinsi Hebei. Zhao Yun pada mulanya merupakan bawahan dari Gong Xunzan, sebelum mengabdi pada Liu Bei dan negara Shuhan. Zhao Yun banyak menemani Liu Bei dalam berbagai kampanye militer seperti pertempuran Changban dan kampanye Hanzhong, juga ikut serta dalam kampanye utara Zhuge-Liang yang pertama sampai ia wafat pada tahun 229. Meski banyak fakta mengenai kehidupan Zhao Yun yang masih belum jelas dikarenakan terbatasnya informasi mengenainya dari sumber-sumber sejarah, beberapa aspek dan kegiatan dalam hidupnya telah didramatisasi atau dibesar-besarkan dalam kisah rakyat dan karya fiksi. Dalam novel sejarah kisah Tiga Negara dari abad ke-14 Masehi, Zhao Yun diagungkan sebagai anggota dari 5 jenderal macan di bawah Liu Bei. 5 jenderal macan itu adalah tokoh hebat dan tokoh penting yang dianggap ahli dalam pertarungan dan mungkin strategi perang di bawah kepemimpinan Liu Bei. Kelima tokoh itu adalah 1. Guan Yu, 2. Zhang Fei, 3. Huang Zhong, 4. Ma Chao, 5. Zhao Yun. Kelima tokoh ini muncul dan menjadi legenda di era Tiga Kerajaan, dan jauh sebelum game Mobile Legends muncul. Kelima tokoh ini pun muncul dalam game Dinasti Warrior yang memang seolah memiliki setting dan tokoh di era Tiga Kerajaan. Pada tahun 2008 sosok Zhao Zilong dimunculkan dalam film Three Kingdom yang diperankan oleh Andy Lau. Banyak sekali pendapat bahwa ada beberapa hal yang berbeda dari kenyataannya atau dari kisah novel yang pernah ditulis. Ini hal yang biasa mengingat kepentingan daya tarik film yang harus memiliki alur jelas dalam waktu yang pendek, dan mungkin pembentukan romansa, dramatika, ataupun sisi lain yang dibutuhkan dalam sebuah film. Tetapi film ini cukup untuk menggambarkan sosok Zhao Zilong ahli pertarungan yang lahir dari rakyat biasa di Changshan, yang pada akhirnya mampu menjadi seorang jenderal besar di bawah Liu Bei. Dalam film tersebut Zhao Zilong bersahabat erat dengan Luo Ping'an yang diperankan oleh Sammo Hung. Zilong menganggap Luo Ping'an sebagai sosok saudara sehidup semati dalam memperjuangkan kedamaian dalam peperangan. Hingga suatu ketika Luo Ping'an setelah membuat jasa, mendapat tugas menjaga keluarga Liu Bei untuk lari dari kejaran pasukan Cao Cao, sedangkan Zhao Zilong yang statusnya masih bawahan Luo Ping'an mendapat tugas mengawal para pengungsi di barisan belakang Liu Bei yang dikawal oleh 2 jenderal besar yaitu Zhang Fei dan Guan Yu. Saat itu rombongan Liu Bei dan para pengungsi terpisah dengan rombongan keluarga Liu Bei yang dikawal oleh Luo Ping'an. Tak disangka rombongan keluarga Liu Bei yang dikawal Luo Ping'an terkejar oleh pasukan Cao Cao, sedangkan rombongan Liu Bei dan para pengungsi bertahan setelah sampai di tebing Phoenix. Saat pasukan Cao Cao hampir mendekat, Liu Bei memerintahkan untuk segera menutup pintu gerbang sekalipun keluarganya belum terlihat untuk menyelamatkan rakyat yang mengungsi bersamanya. Dari jauh Zilong yang menjaga para pengungsi melihat Luo Ping'an yang terjatuh dari kuda. Dengan cepat Zilong menolongnya dan membawanya menghadap Liu Bei di tebing Phoenix. Saat sampai di hadapan Liu Bei, spontan Zhang Fei menanyakan di mana istri dan raja muda yang ia jaga. Luo Ping'an menjawab bahwa ia telah kehilangan mereka. Dengan tanpa basa-basi Zhang Fei mengambil tombak dan akan segera menghujam Ping'an, tapi Zilong menepis tombak itu. Zilong menantang Zhang Fei jika ingin membunuh Ping'an ia harus membunuhnya terlebih dahulu. Singkat cerita terjadi pertarungan tombak antara Zhang Fei dan Zilong. Pertarungan semakin sengit saat Guan Yu ikut membantu menyerang Zilong.
dua jenderal besar melawan prajurit bawahan sendirian. Tapi Zilong mampu mengimbangi dua serangan kedua jenderal itu dengan cukup mengejutkan. Melihat itu Liu Bei menghentikannya dan ia melihat Zilong ahli dalam bermain tombak. Pujian muncul dari permainan tombaknya itu. Kemudian Zilong mengusulkan untuk berusaha mencari dan membawa Raja Muda kembali kepada Liu Bei atas nama Ping An. Usulan itu menghentikan pertikaian antara mereka. Liu Bei memberikan baju pelindungnya kepada Zilong, kemudian Guan Yu dan Zhang Fei akan membukakan jalan untuk Zilong menembus halangan pasukan Cao Cao di luar tebing Phoenix. Singkat cerita, setelah melewati halangan dari pasukan Cao Cao, Zilong pun sendirian mencari rombongan keluarga Liu Bei. Ia menemukan Raja Muda masih hidup, tetapi istri Liu Bei, pengawal dan pelayan telah mati bersimbah darah. Zilong pun segera pergi membawa Raja Muda yang saat itu masih bayi, tetapi ia dihadang banyak sekali pasukan berkuda Cao Cao. Bahkan Cao Cao yang saat itu melihat dari jauh memberi perintah untuk menangkap Zilong. Alhasil pasukan pengejar yang ingin menangkap Zilong pun semakin banyak. Pertarungan sengit dan tidak berimbang terjadi. Zilong dengan sekuat tenaga terus berusaha melawan pasukan Cao Cao. Hingga saat Zilong mendapat kesempatan, ia justru mengambil langkah ekstrim dengan berkuda ke arah Cao Cao. Saat itu pasukan pengawal Cao Cao lengah. Cao Cao berusaha melawan Zilong dengan menghunus pedangnya. Tapi tak diduga Zilong mampu merebut pedang itu dan membawanya pergi. Kemudian melompati batas bukit ke bukit yang berseberangan dengan tempat Liu Bei berdiri. Di sana Zilong sejenak berhenti, tertawa keras menghina Liu Bei, dan ia berhasil membawa Raja Muda dalam keadaan hidup. Setelah itu namanya terkenal dan ia diangkat menjadi salah satu dari 5 jenderal macan. Pasukannya tak pernah kalah menghadapi pasukan Cao Cao. Hingga sebuah tugas pertempuran panjang diberikan kepada 5 jenderal macan. Jenderal Guan Yu memimpin barisan depan dengan 100.000 prajurit, untuk menjaga serangan Sun Jian dari kerajaan Timur Wu. Jenderal Zhang Fei mendapat gelar jenderal kanan dengan 100.000 prajurit, untuk menjaga serangan pasukan Cao dari kerajaan utara Wei. Ma Chou mendapat gelar jenderal kiri, dengan 50.000 prajurit untuk menjaga Sichuan. Huang Zhong mendapat gelar jenderal pengawal membawahi 50.000 prajurit untuk menjaga Zongjun. Kemudian Zilong mendapat gelar jenderal terbang membawahi sisa pasukan yang ada untuk pergi ke ekspedisi utara melawan Cao Cao. Singkat cerita, selama 20 tahun semua jenderal berada dalam pertarungan, pasukan Zilong tidak pernah kalah. Ia terkenal sebagai jenderal yang berani dan bijaksana. Hingga saat keempat jenderal yang lain telah mati di masa peperangan itu, Zilong masih hidup. Saat Liu Bei telah meninggal, dan putranya menggantikan posisi kepemimpinannya, posisi jenderal pun berubah. Putra Guan Yu dan Zhang Fei diangkat menjadi jenderal baru yang akan mendapat tugas melanjutkan ekspedisi ke utara. Awalnya Zilong yang telah tua tidak diikut sertakan dalam ekspedisi ini. Tetapi Zilong protes dan tetap ingin mengambil peran dalam ekspedisi tersebut. Sehingga jenderal tertinggi di antara semua saat itu adalah Zilong. Pasukan Zilong terus berjalan ke utara hingga sampai perbatasan. Mereka bertarung dengan pasukan Cao Cao dan pasukan Cao Cao menjebak mereka, mengurung dari segala arah dan hanya arah ke barat yang bisa mereka lalui. Dan ternyata itu adalah arah ke daerah tebing Phoenix yang dulu pertama kali menjadi tempat nama Zhao Zilong terkenal setelah menyelamatkan seorang diri Raja Muda dari ancaman pasukan Cao. Pasukan Cao saat itu dipimpin oleh seorang perempuan cucu dari Cao Cao, yaitu Cao Ying. Ia memiliki dendam terhadap Zilong karena sewaktu kecil ia melihat sendiri Zilong merampas pedang kakeknya.
dan hingga saat itu keinginan kakeknya untuk menangkap Zilong belum terwujud. Awalnya terjadi pertarungan 1 lawan 1 antara Cao Ying dan Zilong. Keduanya terluka dan kembali ke tempat mereka masing-masing. Tapi akhirnya pertarungan kedua pasukan terjadi. 4 perwakilan jenderal mati, lalu kemudian Zhao Zilong maju sendirian diiringi tabuhan genderang perang dari Luo Ping'an. Setelah Luo Ping'an mengaku bahwa ialah yang telah membocorkan informasi kepada pasukan Cao. Tapi Zilong tidak menghiraukan pengkhianatan itu, ia tetap berusaha mengakhiri semuanya sebagai seorang jenderal pemberani yang tidak pernah takut mati. Singkat cerita di tempat ini jugalah, digambarkan Zilong mati dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang jenderal. Pastinya dalam film ini tidak semuanya seperti kenyataannya. Tetapi sekali lagi kami katakan banyak sekali poin yang menggambarkan sosok nyata Zhao Zilong dari film ini yang sedikit banyak membuat kita mengerti tentang salah satu tokoh hebat di era 3 kerajaan. Pada akhirnya 3 kerajaan bersatu. Tetapi bukan Wu, bukan Wei, juga bukan Su tetapi adalah Qin. Like and subscribe channel ini. Di konten lainnya akan kami bahas sosok 5 jenderal macan yang legendaris lainnya. Silahkan cek linknya di deskripsi. Di sini, dari jutaan kisah menarik dan dari setiap kisah, Wuxia.